Ya, Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga pertama, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Kemudian di laga kedua, secara mengejutkan pasukan Sintayong juga berhasil menahan imbang Timnas Australia dengan skor 0-0. Pastinya hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh pendukung Timnas Garuda. Pasalnya, selain berhasil membuka peluang lolos ke putaran final Piala Dunia, keberhasilan tersebut juga mampu mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia hingga meroket ke ranking 129 dunia. Sekedar informasi untuk laga selanjutnya, Timnas Indonesia juga telah ditunggu oleh Timnas Bahrain yang juga merupakan tim tangguh dan kejutan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana tidak? Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Bahrain berhasil meraih 4 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 5 pertemuan tersebut. Bahkan pada laga pertemuan terakhir, Timnas Bahrain secara mengejutkan mampu melibas Timnas Indonesia dengan skor telak yaitu 10-0. Namun meskipun begitu, sekuat Sintayong juga tidak bisa dipandang remeh. Dengan pasukan berkelas yang dimiliki saat ini, Timnas Indonesia pun kini mampu membuktikan kualitasnya bahwa pasukan Sintayong saat ini patut untuk diperhitungkan dan diwaspadai oleh dunia. Apalagi seperti yang kita ketahui, saat ini Sintayong akan kedatangan 3 pemain grade A seperti Miss Hilger, Eliano Redger, dan Mauro Ziltra. Tentunya dengan kehadiran 3 pemain andalan tersebut akan mampu membuat skuad Timnas Indonesia semakin tangguh dan semakin menakutkan. Lantas seperti apakah persiapan Sintayong untuk menghadapi laga bersejarah tersebut? Berikut ini merupakan gambaran line up inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Martin Paes yang merupakan kiper naturalisasi baru bagi Timnas Indonesia. Usai penampilannya saat menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia, Martin Paes tercatat mampu tampil mengesankan, bahkan dirinya mampu menepis semua tendangan keras yang diluncurkan pemain-pemain Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Dengan penampilan gemilang dan berkelas yang telah diberikannya, bisa kita pastikan ketika melawan Timnas Bahrain di laga ketiga nanti, Martin Paes akan kembali menjadi pilihan utama bagi Sintayong dalam menjaga mister gawang Timnas Merah Putih. Kemudian sementara itu, untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Hernando Ari yang juga merupakan kiper terbaik bagi Timnas Garuda saat ini. Selain itu perlu juga untuk kita ketahui bahwa apa yang telah dicapai Timnas Indonesia sejauh ini juga tak lepas dari aksi-aksi berkelas yang pernah ditunjukkan Hernando Ari di laga Timnas Indonesia sebelumnya. Kemudian selanjutnya di posisi pemain belakang, Coach Sintayong sepertinya akan memasang 3 pemain seperti Mes Hilger, Jai Izzas, dan Justin Hapner. Dengan hadirnya ketiga pemain berkelas tersebut, tentunya akan menjadi kekuatan baru yang tangguh bagi barisan belakang Timnas Indonesia. Apalagi pemain muda seperti Mes Hilger diprediksi juga bisa diturunkan. Tentunya dengan kerjasama 3 pemain bintang tersebut, dipastikan akan mampu untuk membentengi serangan-serangan Timnas Bahrain yang dikenal sejauh ini sebagai tim yang selalu mengandalkan passing-passing cepat dalam membangun serangan. Kemudian selain itu khususnya untuk opsi cadangan, tentunya Sintayong sudah menyiapkan 2 pemain seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho. Kehadiran kedua pemain tersebut sangatlah diharapkan bisa mengisi kekosongan barisan belakang jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pemain utama Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan pengalaman luar biasa yang dimiliki Jordi Amat dan Rizky Ridho, pastinya akan menjadi modal berharga bagi mereka saat membantu Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin penuh atas Timnas Bahrain di laga ketiga besok. Kemudian selanjutnya untuk posisi winger kiri dan kanan akan diisi oleh Kelvin Virdong dan Sandy Walsh. Pada laga melawan Timnas Bahrain nanti, 2 pemain andalan ini sepertinya akan kembali dipercaya untuk mengawal sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, tentunya kita semua sudah tahu bagaimana gilanya penampilan mereka saat di pertandingan sebelumnya. Bahkan penyerang-penyerang Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia pun mampu dibuatnya frustasi dan kewalahan saat berhadapan langsung dengan dirinya. Kemudian selain itu, Kelvin Virdong dan Sandy Walsh juga diketahui sebagai pemain multifungsi yang mampu bermain sebagai bek dan juga mampu seketika meluncur ke depan untuk menusuk pertahanan lawan. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan 2 pemain seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Seperti yang kita ketahui bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong
selalu mengandalkan serangan dari sektor kiri dan kanan. Pastinya dengan skema permainan seperti itu, diperkirakan akan menguras tenaga pemain yang telah diturunkan sejak menit awal pertandingan. Tentunya dengan dasar tersebut, sebisa mungkin Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam akan menjadi jawaban untuk mengcover kedua pemain inti di babak kedua saat Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain besok. Kemudian selanjutnya di posisi gelandang tengah akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Chuon. Ya, memang harus kita akui, pemain satu ini dinilai telah berhasil mencuri hati pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kemudian selain itu, aksi-aksi gemilang yang telah ditunjukkannya diyakini akan mampu menjadi kunci di lini tengah dalam membangun serangan sekaligus untuk mengatur tempo permainan Timnas Indonesia dalam menghadapi Timnas Bahrain nanti. Kemudian untuk posisi gelandang tengah lainnya yang diisi oleh Nathan Chuon, sepertinya tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki umpan-umpan yang akurat, Nathan Chuon juga mampu membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin solid, sekaligus ditugaskan bekerja sama dengan Tom Haye untuk mengalihkan bola dalam menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan Timnas Bahrain. Kemudian sementara itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan dua pemain bintang seperti Ivar Jenner dan Egy Maulana Fikri. Ivar Jenner pastinya akan ditugaskan untuk menggantikan Tom Haye sekaligus menjadi kunci di lini tengah Timnas Indonesia. Sedangkan khususnya Egy Maulana Fikri dipastikan akan bekerja lebih keras demi untuk menggantikan peran Nathan Chuon untuk menciptakan peluang-peluang emas sekaligus mengontrol permainan di lini tengah Timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Ya, memang harus kita akui, Ragnar Oratmangun telah berhasil menunjukkan kualitasnya saat menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia kemarin. Bahkan pemain yang dijuluki Wak Haji tersebut berhasil menorehkan satu gol melalui tendangan keras yang diluncurkannya ke gawang Timnas Arab Saudi kemarin. Kemudian selain kecepatan dan daya jelajah yang tinggi dimilikinya, diyakini akan mampu memberikan daya gedor yang nyata demi untuk menciptakan ancaman mematikan ke gawang Timnas Bahrain di laga ketiga besok. Kemudian selain itu di posisi sayap kanan yang diisi Eliano Redger, tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki pengalaman yang luar biasa, pemain satu ini juga diketahui memiliki kecepatan dan tembakan-tembakan yang akurat dalam mengeksekusi bola ke mistar gawang Timnas Bahrain di laga ketiga besok. Kemudian selain itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan dua pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Ya, seperti yang kita ketahui, kedua pemain tersebut merupakan pemain muda berbakat yang selalu diandalkan Sintayong di beberapa laga sebelumnya. Kemudian selain diketahui memiliki kecepatan dan olah bola yang luar biasa, Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand juga diyakini akan menjadi solusi yang baik untuk memecahkan kebuntuan jika formasi utama Sintayong tak berjalan dengan maksimal. Kemudian selanjutnya untuk posisi striker depan ada nama Rafael Struijk. Pemain milik klub Edo Den Haag 1 ini sepertinya akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong. Pasalnya, selain dinilai sebagai pemain pekerja keras, Rafael Struijk juga seringkali melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola sehingga diprediksi mampu untuk mengecoh dan mengalihkan fokus pemain belakang tim lawan. Memang diketahui dirinya bukanlah striker murni bagi Timnas Indonesia, namun dengan kehadirannya di posisi depan, Sintayong meyakini Rafael Struijk mampu mengobrak-abrik pertahanan Timnas Bahrain di laga ketiga nanti. Kemudian di posisi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan Ramadan Sananta yang juga memiliki ketajaman dalam membobol gawang tim lawan. Memang akhir-akhir ini Ramadan Sananta belum bisa membuktikan kelasnya saat bersama Timnas senior, namun itu semua hanyalah masalah jam terbang. Dan jika memang nanti dia diberikan ruang yang lebih oleh Sintayong, striker Persis Solo 1 ini diyakini akan menjadi ancaman yang nyata bagi semua lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia.